Sahabat, hari ini saya sedang dirundung oleh kesedihan karena ikan yang sangat saya sayangi sudah bagaikan keluarga bagi saya, kini telah mati. Ya, ikan ini cukup dekat dengan saya, akrab sekali. Bahkan kalau saya membersihkan akuarium, ikan ini selalu mendekat dan selalu ingin dielus-elus. Ya, ikan ini sudah saya pelihara 7 bulan lebih. Dan saat ini, hari ini ikan ini sudah mati. Arwana kesayangan saya yang saya sangat sayangi telah pergi. Harus berakhir dalam sebuah kantong plastik seperti ini. Di plastik inilah ikan kesayangan saya sampai mati. Entah bagaimana dan seperti apa kejadian pastinya, namun yang jelas ikan ini tadinya akan saya pindahkan ke rumah orang tua, karena selama 3 pekan ini saya akan berada di rumah orang tua. Dan saya akan bawa tadinya ikan ini di rumah orang tua. Namun Allah berkehendak lain. Ketika dalam proses sebelum saya berangkat, ikan ini saya simpan dalam plastik yang sudah diisi gas, dan saya mewadahi ke dalam sebuah kantong kresek dan saya gantungkan di motor. Kemudian saya beres-beres persiapan, mungkin tidak lebih dari 1 jam. Namun ketika saya cek kembali, ikan ini ternyata sudah tidak bernyawa. Allahu Akbar. Baik sahabat, ini plastik yang tadi digunakan untuk membungkus ikan arwana jardini saya ketika akan dipindahkan ke rumah orang tua ya. Jadi ketika berangkat tadi, ini plastiknya sudah saya bikin double. Ya, ini saya sobek karena tadi saya panik ketika ngelihat si ikan sudah tidak ada air, tidak bergerak. Maka saya pas datang langsung saya sobek ini plastiknya dan saya langsung masukkan ke air, dikocor pakai keran. Setelah saya periksa, ini ternyata penyebabnya. Ini plastik yang pertama yang di dalam ya. Tuh, saya keluarkan. Ini plastik yang kedua. Terikat masih seperti ini. Jadi saya coba buka ini tapi susah, akhirnya saya coba robek aja langsung. Ternyata ini yang menyebabkan ikan saya kehabisan air. Oh, lihat, ini plastik dalam. Bagian bawahnya ini bolong tuh, sampai keluar air sebesar ini. Padahal ketika saya masukin ikan dari rumah di sini, ini plastik masih utuh, tidak seperti ini. Bahkan sempat saya angkat, kebetulan istri yang megang. Ya, kemudian saya masukin ke plastik yang kedua di double. Ya, ini plastik yang pertama fix bolong ya, sekarang jadi bolong tuh. Ini yang robekannya, di sini ada bolongnya tuh. Ini plastik yang luarnya sekarang. Ini plastik yang kedua. Tuh. Di posisi yang sama, plastik yang kedua juga mengalami bolong di posisi yang sama sebelah sini. Ya, di bagian yang sama. Tadi yang ini bolong di sini, yang kedua bolong di sini. Ya, jadi 2 plastik ini entah bagaimana caranya bisa sampai bolong. Tadi saya masukin, kebetulan salahnya saya tidak diwadahi ke ember. Jadi si plastik ini dimasukin ke kresek lagi. Ternyata si kresek yang putihnya juga sepertinya bolong juga. Kebetulan kresek putihnya sudah saya simpan di rumah orang tua. Ya, nah ikan yang jardini ini saya simpan di sini nih. Yang matinya masih ada di sini. Kemungkinan si kresek putihnya juga bolong. Ya, apakah ini mungkin kecelakaan saya husnuzon seperti itu? Saya tidak berseuzon ada yang sabotase, yang nusuk segala macam, enggak. Saya hanya berhusnuzon mungkin keteledoran saya sehingga menusuk ke paku atau apa. Tapi ya paku kan tidak sebesar itu ya. Pasti kalau paku kecil. Dan ini plastiknya tebal loh. Plastiknya ini plastik tebal, bukan plastik yang murahan ya. Ini standar tukang ikan, plastiknya tebal seperti ini. Dua-duanya keras sekali plastiknya. Maka mustahil kalaupun paku pasti hanya beberapa lapis saja. Tapi ini ya entahlah ya.
bolongnya kok bisa sampai sebesar kelingking besarnya, dan itu plastik double seperti ini masih bolong ya, sehingga saya dapati ikan saya sudah tidak ada air ya. Ketika saya cek lagi ke tempat dimana saya mengisi gas, saya simpan di motor si kreseknya ya, kemudian saya bersiap-siap menyiapkan barang-barang, saya kembali ke motor. Harusnya pakai gas itu mungkin bertahan ikan sampai 12 jam ya, bahkan lebih kalau packingnya bagus. Tapi ini kan belum sampai 1 jam, air sudah habis, ikan sudah mati. Oke ya, pelajaran buat semuanya, harus hati-hati dalam packing ikan, dan juga cara menyimpan ikannya harus benar, harus tepat. Jangan sampai cek kembali ya, usahakan ikan itu selalu ada di sekitar kita kalau misalnya ikan ini memang betul-betul ikan berharga ya. Itu saja, terima kasih ya, mohon doanya mudah-mudahan ada gantinya ya, ada gantinya yang lebih bagus lagi ya. Mungkin ini takdirnya ya, karena setiap makhluk yang bernyawa pasti akan meninggal, dan mungkin inilah saatnya ikan jardini saya sampai di sini, takdir hidupnya sekarang sudah tiada ya, sudah mati ya. Oke, terima kasih.